Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U17 yang akan mulai bertanding di Piala Dunia U17 mulai malam hari ini dengan pertandingan pertama melawan Zambia yang akan dimainkan mulai pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Sampai saya membuat konten ini, memang belum ada informasi resmi tentang televisi nasional yang akan menyiarkan pertandingan malam hari ini. Tetapi bagi teman-teman yang ingin menonton pertandingan ini bisa download aplikasi FIFA Plus dan menontonnya di sana. Dan memang kita sama-sama tahu bahwa untuk kedua kalinya secara berturut-turut Timnas Indonesia U17 kita akan bermain di Piala Dunia. Karena sebelumnya kita menjadi tuan rumah pada tahun 2023 dan pada saat itu memang tidak bisa lolos dari fase grup yang menurut saya juga karena persiapannya mepet. Tapi untuk Piala Dunia kali ini kita sama-sama tahu bahwa persiapannya memang sangat baik. Tapi itu juga bukan berarti kemudian serta-merta Timnas Indonesia U17 kita bisa memenangkan semua pertandingan di fase grup. Karena lawan-lawan yang akan dihadapi juga adalah lawan-lawan yang tangguh, apalagi selain Zambia, ada Honduras dan juga Brazil. Tapi tentu kita perlu fokus dulu untuk pertandingan pertama, walaupun melawan Zambia yang melakukan debutnya atau untuk pertama kalinya akan bermain di Piala Dunia U17. Tapi seperti yang juga kita pahami bahwa tim-tim asal Afrika adalah tim-tim yang punya kemampuan bermain secara agresif. Artinya para pemain yang nanti akan diturunkan tentu punya level agresivitas yang sangat tinggi. Berarti memang para pemain kita harus mampu melakukan yang namanya pressing. Karena di era sepak bola modern, mau main di level U20, U17, atau juga tentunya senior, para pemain dari Timnas Indonesia kita harus punya kemampuan melakukan pressing. Dan seperti yang pernah berkali-kali saya jelaskan di konten ini, bahwa pressing itu bukan berarti melanggar. Tetapi pressing itu berarti menyulitkan atau mempersempit ruang gerak dari para pemain tim lawan dengan menutup ruang. Sehingga tidak akan ada celah yang terbuka mulai dari lini tengah sampai tentunya ke lini pertahanan. Dan seperti yang juga kita ketahui bahwa Timnas Indonesia U17 kita bisa lolos ke Piala Dunia U17 kali ini melalui jalur kualifikasi. Dengan saya masih ingat pada saat itu kalau nggak salah di bulan April ya tahun ini menyapu bersih pertandingan-pertandingan di fase grup. Tapi kemudian setelah lolos fase grup kalah melawan Korea Utara dengan skor 6-0. Artinya untuk pertandingan Piala Dunia kali ini tentu para pemain harus bermain dengan level fokus yang 100%. Karena kali ini mereka akan bermain di level dunia, bukan lagi level Asia, apalagi level Asia Tenggara, yaitu AFF. Dan memang kita juga tahu bahwa Nova Arianto adalah pelatih yang juga sebelumnya punya pengalaman menjadi asisten pelatih dari Sintayong di Timnas Indonesia Senior. Jadi tentu dari segi wawasan dan ilmu yang dia punya, kita harapkan dia bisa meracik strategi yang pas, yang baru saja kita lihat sebelumnya di Piala Kemerdekaan U17, yang pada saat itu Timnas Indonesia U17 kita bermain imbang, melawan Tajikistan bisa mencetak 2 gol, kemudian mengalahkan Uzbekistan dengan juga mencetak 2 gol, tetapi kemudian kalah melawan Mali, namun masih bisa kembali mencetak gol. Hanya 1 gol ya pada saat itu. Tapi dari segi permainan, jujur ya, saya melihat bahwa permainan dari Timnas Indonesia U17 kita sangat rapi. Jadi artinya dari segi organisasi permainan, para pemain kita tuh paham apa yang perlu mereka lakukan pada saat mereka menguasai bola. Dan kalau yang saya analisa dari beberapa pertandingan terakhir Timnas Indonesia U17, maka passing yang perlu dilepaskan oleh para pemain yang menguasai bola itu harus memberikan passing ke pemain yang sudah mendapatkan space atau yang sudah mendapatkan ruang terbuka di area pertahanan tim lawan. Maka itu kalau yang kita perhatikan bahwa para pemain dari Timnas Indonesia U17 itu jarang tergesa-gesa memberikan umpan secara cepat ke depan. Karena jika terlalu terburu-buru memberikan umpan, maka kemungkinan besar penguasaan bola itu akan bisa diambil alih oleh para pemain tim lawan. Memang Zambia ini melakukan debutnya di Piala Dunia kali ini, tapi Zambia juga adalah salah satu tim yang kuat dari kawasan Afrika. Dan kita tahu bahwa tim-tim nasional asal Afrika itu ketika bermain di level U20 atau juga U17 biasa mainnya bagus sekali karena mereka juga punya talent pool yang sangat besar. Bahkan beberapa pemain mereka juga mulai dilirik oleh klub-klub di Eropa dan memang kita tahu banyak sekali pemain dari Afrika yang sekarang bermain di Eropa mulai dari usia muda mereka. Selain juga tentunya dari
Amerika Selatan. Tapi saya pikir bagi para pemain seharusnya mereka tidak khawatir apalagi takut. Memang kita tahu bahwa ekspektasinya adalah untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi saya pikir para pemain yang penting fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Kalau menurut hemat saya dari segi skill para pemain kita tuh bagus-bagus. Tapi yang bisa menjadi persoalan adalah dari segi mentality. Jangan sampai para pemain kita itu sudah khawatir ketika memasuki lapangan. Kemudian mereka tidak tenang untuk membagi bola atau pada saat melakukan pressing justru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu yang tentu akan memberikan kesempatan bagi para pemain tim lawan untuk menciptakan peluang dari situasi bola mati. Karena walaupun dari segi setup play, para pemain dari Timnas Indonesia U17 ini bermain setup play yang rapi, mulai membangun skema serangan dari penjaga gawang, bukan saja dari lini pertahanan, tetapi juga dari penjaga gawang. Namun, salah satu kelemahannya adalah ketika menghadapi crossing-crossing dari para pemain tim lawan. Artinya, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu yang akan memberikan peluang bagi para pemain tim lawan untuk bisa menciptakan sebuah kesempatan agar mereka bisa mencetak gol. Dan kalau dari pemain-pemain yang dibawa, ya saya melihat memang ini pemain-pemain yang sebelumnya sudah menunjukkan kontribusi yang luar biasa. Mulai dari penjaga gawang, kita lihat ada Dava Al-Ghassemi, ya, tapi ada juga penjaga gawang lain ini Hoppen Brouwers, ya, kita belum tahu nanti siapa yang akan diturunkan, mungkin juga Hoppen yang akan diturunkan. Di posisi back, biasanya Novarianto kan memainkan skema 3 center back, artinya memakai formasi 3 center back, 3-4-3 atau 3-5-2. Ada Iputu Panji yang kita tahu adalah kapten tim, Matthew Baker tentunya luar biasa pemain ini, ada Ezar juga yang bisa dimainkan, atau bisa juga Lukas nih dalam hal ini ya. Bisa juga Lukas yang akan dimainkan di awal. Di tengah kita tahu ada Evandra, ini pemain yang kreatif, ada Nazril, ada juga Fandi Ahmad. Kemungkinan ini 3 pemain yang bermain di tengah, tapi biasanya juga Goli diberikan kesempatan untuk bermain dari awal. Goli juga adalah pemain yang kreatif. Di depan ini yang penting, karena di pertandingan Piala Dunia yang levelnya sudah dunia, kalau bisa dari peluang pertama tuh sudah mencetak gol. Nah, salah satu kelemahan lainnya dari Timnas Indonesia U17 kita adalah dari segi finishing. Nah, ini problem nih. Jangan sampai nanti mendapatkan 2-3 peluang nggak gol, ternyata nanti pemain tim lawan mendapatkan 1 peluang saja udah gol. Ini harus dijaga. Jadi kalau di depan ini saya melihat bahwa peran besar ini yang ada di depan ini adalah Mirza, karena dia memang adalah finisher. Tapi selain itu juga kita lihat ada Fadli Alberto dan juga kita tahu Raffi Rashid ya. Kayaknya kalau nggak salah juga bisa bermain di depan ya. Bisa bermain sebagai salah satu penyerang sayap. Nah, lawan Zambia seharusnya taktiknya seperti apa dari Novarianto? Apakah main defensif, counter, atau berani bermain terbuka? Biasanya kalau tim-tim asal Afrika, tim-tim asal Afrika itu tidak akan main bertahan pada saat mereka menghadapi tim asal Asia atau apalagi Asia Tenggara. Mereka akan berani bermain menyerang. Nah, artinya kalau saya berpikir secara logis, ya kemungkinan Timnas Indonesia U17 kita akan bermain dengan strategi middle pressing. Jadi pressing itu sudah dimulai dari tengah, tapi ketika mendapatkan bola, transisinya itu harus cepat, dan bola itu harus diberikan ke sektor sayap dengan menunggu pemain yang sudah melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang. Karena kekuatan dari Timnas Indonesia U17 kita itu sebetulnya berada di sektor sayap. Kalau di tengah itu saya melihat pemain-pemain yang tangguh untuk melakukan pressing atau blocking. Itu sudah bagus. Tapi kemampuan dari sayap ini harus dioptimalkan. Belum lagi nanti para pemain sayap kita harus juga mengambil inisiatif untuk melakukan pergerakan ke tengah atau cutting inside, itu istilah kerennya shooting. Jadi jangan terlalu lama menguasai bola atau terlalu bernafsu untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti. Jangan sampai seperti itu, karena pemain-pemain asal Afrika ini kuat-kuat, Pak. Mereka posturnya tinggi besar dan mereka pasti akan banyak body charge. Artinya tentu akan sulit bagi para pemain kita ketika berduel one-on-one dalam urusan untuk melewati pressing dari para pemain Zambia atau pada saat memang melakukan duel untuk merebut bola. Dan para pemain kita ini juga harus pintar. Kalau bisa, ya pada saat mendapatkan bola itu melakukan interchange passing atau yang kita tahu kombinasi umpan di antara satu sama yang lain. Karena dengan demikian kita tahu bahwa para pemain Zambia ini akan sedikit kesulitan untuk bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain kita. Jadi salah satu keunggulan dari para pemain kita itu adalah speed. Speednya sangat baik. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk melepaskan shooting-shooting dari luar kotak penalti. Ini dua yang harus dilakukan oleh para pemain kita supaya minimal bisa mencetak gol lebih dulu.
Dan saya pikir dalam hal ini melawan Zambia bukan berarti bahwa timnas kita akan berada dalam posisi yang tertekan, karena seharusnya para pemain kita itu bermain lepas. Ini adalah first match, memang first match itu selalu sulit, tapi jangan sampai di first match ini demam panggung, karena secara hitung-hitungan kalau menurut saya sebetulnya untuk bisa mendapatkan 3 poin itu ya lawan Zambia. Bukan berarti lawan Honduras gak bisa, lawan Brazil sih sudah sulit lah, Brazil kita tahu lah. Udah ngeri-ngeri lah para pemainnya ini, skillnya udah luar biasa. Dan memang dari generasi ke generasi mereka punya pemain-pemain yang bagus yang usianya masih di bawah 17 tahun. Jadi udah berat lawan Brazil. Kan second match lawan Brazil. Artinya first match ini kalau memang mau lolos fase grup ya targetnya tuh 3 poin. Tapi kan target 3 poin itu bukan berarti harus keluar menyerang offensive football, bahaya. Nanti mereka main transisi, tim lawan bisa kecolongan para pemain kita, karena kadang-kadang tuh para pemain kita, ini yang saya agak bingung juga sih, tapi ada persamaan mulai dari level senior, U23, U20, atau juga U17, ketika recovery negatif ini kadang-kadang terlambat. Karena dengan 3 center back itu, 2 wing back itu harus cepat turun. Jadi boleh ikut membantu serangan tapi cepat turun. Artinya jangan juga terburu-buru bermain terbuka. Tapi kalau bisa mencetak gol lebih dulu, kemudian main pragmatis dan mempertahankan keunggulan tersebut agar mendapatkan 3 poin. Kalau timnas Indonesia U17 kita bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan pertama ini, berarti peluangnya untuk lolos dari fase grup semakin terbuka. Karena di Piala Dunia U17 kali ini yang akan lolos langsung dari fase grup adalah juara dan runner-up grup serta 8 tim peringkat ketiga terbaik. Nah, kalau bisa ya timnas Indonesia U17 kita lolos sebagai salah satu runner-up. Tapi kalau nggak bisa ya minimal sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Nah, itu saya pikir peluangnya ada. Nah, caranya adalah untuk bisa bermain serapi mungkin. Organisasi permainan itu rapi, jarak antara para pemain nggak boleh lebar. Karena para pemain Afrika itu skill individunya juga bagus, mereka akan banyak mengandalkan skill individu mereka, dan juga crossing-crossingnya tuh mereka akan manfaatkan. Karena postur para pemain mereka tuh tinggi-tinggi. Jadi itu harus diawasi oleh para pemain kita. Yang penting, kurangilah jumlah kesalahan. Jika bisa mengurangi jumlah kesalahan dan tentunya bermain dengan confident, main transisi yang cepat ketika mendapatkan bola, main fast break, saya pikir timnas Indonesia U17 kita bisa meraih kemenangan, dan kita sebagai supporter kita perlu mendukungnya. Tapi kita juga jangan berekspektasi terlalu tinggi. Kita memberikan mereka ruang untuk mereka bermain dan kita jangan memberikan mereka tekanan. Kita tentu ingin agar timnas Indonesia U17 kita menang, tapi jangan sampai para pemain bermain dengan beban yang besar. Mereka harus menikmati pengalaman ini karena ini adalah permulaan bagi mereka. Dan kita harapkan nantinya para pemain yang berada di timnas Indonesia U17 ini bisa promosi juga ke U20, U23, dan tentunya ke senior, karena sebuah timnas itu harus punya yang namanya regenerasi. Dan bagi para pemain ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk bermain di Piala Dunia, generasi yang baru dari timnas U17, dan kita harapkan yang terbaik. Kalau feeling saya bahwa timnas Indonesia U17 bisa mendapatkan poin dari pertandingan ini, tentu saya harapkan mendapatkan 3 poin, tapi paling tidak bermain rapi, karena dengan bermain rapi, dengan bermain kolektif, tentu peluang untuk meraih kemenangan itu sangat besar. Kita dukung teman-teman perjuangan dari Garuda Boys yang akan bermain, jangan lupa ya, malam hari ini mulai pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Let's go Indonesia! No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.